Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiansyah Putri dengan NIM G0023-011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi tubuh manusia. Teman-teman tahu kan kalau kebiasaan minum alkohol itu berbahaya bagi kesehatan. Salah satu penyakit yang dapat disebabkan oleh kebiasaan minum alkohol adalah sirosis hepatis. Nah, dari sirosis hepatis itu bisa terjadi varises esofagus. Nah, apabila varises esofagus itu pecah, kita tuh bisa muntah darah. Nah, di sini aku bakalan jelasin sebenarnya tuh eh varises esofagus tuh kok bisa gitu loh. Yang pertama, kita perlu tahu sistem vena porta hepatis. Jadi, vena porta ini tuh fungsinya mengalirkan darah dari sebagian traktus gastrointestinal, mulai dari sepertiga bawah esofagus sampai setengah bagian atas kanalis analis. Nah, jadi dari darah dari saluran cerna itu nggak langsung masuk ke vena cava inferior, tapi dia tuh perlu melewati vena porta hepatis. Nah, jadi darah yang dan hasil penyerapan usus akan diproses, disimpan, dan didetoksifikasi di hati, baru masuk ke sirkulasi umum. Nah, vena porta ini juga mengalirkan darah dari lien, pankreas, dan vesika velea. Di antaranya ada beberapa vena yang bermuara di porta hepatis. Pertama ada vena lienalis, kemudian ada vena mesenterica superior, ada vena gastrica sinistra, vena gastrica dextra, terus ada vena cystica juga. Kemudian dari vena porta itu bakal ada namanya anastomosis portosistemik. Apa sih anastomosis portosistemik? Jadi anastomosis portosistemik itu merupakan salah satu jenis anastomosis utama yang menghubungkan sirkulasi portal ke sirkulasi sistemik. Fungsinya buat apa? Jadi ketika terjadi penyumbatan pada sistem vena portal, anastomosis itu bakal memungkinkan darah tetap mencapai ke sirkulasi vena sistemik. Beberapa anastomosis portosistemik diantaranya di daerah gastroesofageal, itu pertama ada vena gastrica sinistra, dia tuh sebagai sirkulasi portal, bakal beranastomosis sama sistem vena azygos, dia tuh sirkulasi sistemik. Terus di daerah anorektal bakal ada vena rectalis superior sebagai sistem portal, dia bakal beranastomosis dengan vena rectalis mediae. Dia tuh bakal membuat eh eh, vena rectalis media dan vena rectalis inferior. Dia bakal beranastomosis. Terus ada di dinding abdomen sekitar umbilikus itu bakal ada vena paraumbilicalis. Dia tuh bakal beranastomosis sama vena superficial dinding abdomen dari sistem sistemiknya. Terus manifestasi klinis dari varises esofagus yang pecah tuh apa aja sih? Jadi varises esofagus itu kan sebenarnya adalah pembesaran pembuluh darah vena di esofagus atau kerongkongan. Nah, kondisi ini umumnya terjadi akibat penyakit liver yang berat, seperti sirosis hati tadi. Nah, salah satu faktor risiko sirosis hati adalah kebiasaan mengonsumsi alkohol. Sebenarnya varises esofagus tuh nggak menimbulkan gejala, tapi itu bisa berbahaya kalau semisal varisesnya tuh pecah. Nah, varises esofagus ini kan terjadi karena terhambatnya aliran darah di vena porta. Nah, pada beberapa kasus, varises esofagus tuh baru diketahui ketika sudah terjadi komplikasi atau pendarahan itu. Nah, pecahnya varises itu bakal menimbulkan muntah darah. Selain itu, kondisinya bisa ditandai dengan tinja yang berwarna hitam, cair dan berbau tajam, kemudian muntah darah tadi, detak jantung yang cepat, kulit pucat, dan keringat dingin. Kemudian kalau misalnya ada gangguan pada lingua, sebenarnya tuh di lingua tuh ada muskulus-muskulus apa sih? Jadi di lingua itu muskulus dibagi menjadi dua, muskulus ekstrinsik dan muskulus intrinsik. Kalau muskulus intrinsik ini muskulus yang terdapat di dalam lingua dan fungsinya tuh untuk mengubah bentuk lidah. Yang pertama ada muskulus longitudinalis superior. Itu oligonya ada di spetum lingua dan tunica fibrosa submucosa.
Insersionya ada di membran mukosa lingua dan fungsinya tuh untuk memendekkan dan membuat tekungan dorsum lingua. Terus ada musculus longitudinalis inferior. Dia tuh origonya ada di radix lingua dan insersionya di apex lingua. Fungsinya tuh untuk memendekkan dan membuat cembung dorsum lingua. Kemudian ada musculus transversus linguae. Dia tuh origonya ada di septum lingua, insersionya pada jaringan ikat fibrosa pada tepi lingua dan fungsinya untuk menyempitkan dan memanjangkan lingua. Yang terakhir ada musculus verticalis linguae. Nah, dia oligonya ada di jaringan ikat submucosa pada dorsum lingua, insersionya pada margo inferior lingua dan fungsinya untuk melebarkan dan memipihkan lidah atau lingua. Kemudian ada musculus extrinsik. Jadi musculus extrinsik itu berarti otot lidah yang berasal dari struktur di luar lidah dan masuknya itu bakal ke dalam. Dia fungsinya tuh buat menggerakkan lidah. Yang pertama ada musculus kinioglossus. Itu tuh origonya ada di spina mentalis superior dengan insersionya di corpus osioideus. Fungsinya untuk menjalurkan apex lingua, menarik bagian tengah lingua ke bawah. Kemudian ada musculus hyoglossus. Itu origonya ada di corpus dan cornus majus osioideus. Insersionya facies lateralis lingua dan fungsinya untuk menarik lingua ke bawah. Selanjutnya ada musculus styloglossus. Itu origonya ada di facies anterolateral processus styloideus. Insersionya di facies lateralis lingua dan fungsinya untuk menarik lingua ke atas. Kemudian ada musculus palatoglossus ini. Dia origonya di aponeurosis dari facies inferior latinus. Terus insersionya masuk lateralis lingua dan fungsinya menarik radix lingua ke superior dan posterior. Dan menyempitkan isthmus faucium. Kemudian inervasi dari lingua. Jadi untuk inervasi lingua itu terbagi menjadi dua. Motorik dan sensorik. Untuk yang motorik ini, dia diinervasi oleh nervus 12, yang menginervasi semua miskuli di lingua kecuali musculus palatoglossus oleh ramus pharyngealis nervus 10. Sedangkan untuk yang inervasi sensoriknya, pada bagian sensorik umumnya tuh, dia bakal diinervasi oleh nervus lingualis atau nervus ketiga pada 2/3 anterior sebagai GSA dan juga nervus 9 pada 1/3 posterior. Kemudian untuk sensorik umum dan spesial gustarik pada daerah dekat epiglotis itu bakal diinervasi oleh ramus internus, nervus laryngeus superior atau nervus 10. Dengan demikian, nervi cranialis yang berhubungan dengan sensorik umum adalah nervus 9, nervus 10, dan nervus V3. Sedangkan sensorik atau pengecapnya itu adalah nervus 7, 9, dan 10. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.